Halo Srisma, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Nah, di breaking news minggu ini ada beberapa berita yang sangat penting ya. Nah, kita akan lihat. Tapi sebelumnya teman-teman, jangan lupa untuk saya lebih sering untuk upload di YouTube. Silakan Anda subscribe dan kemudian Anda share video ini. Semoga bermanfaat karena di sini kita akan membahas segala macam yang berhubungan dengan yang namanya kartu kredit, hutang, dan bisnis. Ini Pak, ada beberapa berita. Jadi yang pertama ini, kata penjelasannya Bos BI, suku bunga kredit itu susah turun Pak, imbas ekonomi. Jadi sebenarnya ini sama dengan yang minggu lalu saya jelaskan bahwa memang apa yang saya jelaskan di video minggu lalu sebenarnya diulang kembali oleh Bos BI. Jadi kita sama. Atau jangan-jangan saya juga cocok jadi gubernur BI juga ya. Bisa kalau jadi. menurut Anda gimana? Komen dong ya. Nah, jadi memang karena ekonomi itu melambat. Jadi karena sekarang kan pandemik itu belum ada pintu akhirnya. Jadi sementara kita masih ya antara iya dan tidak itu kan, antara buka dan tidak. Nah, maka memang pertumbuhannya melambat, ibarat kata kita ini masih masuk masa winter ya, nggak bisa dikejut. Kayak contoh begini, ada satu istilah ya, misalnya kok contoh kita ini hidup di Eropa yang 4 musim, kalau di sini kan nggak ada. Kita itu kan musimnya cuma 4 musim juga sih. Kemarau, hujan. Musim kemarau, musim hujan, musim duren, musim kawin. Nah, kalau di Eropa kan musim begitu. Jadi kapan kamu kawin? Udah nikah toh kamu? Belum Pak. Belum ya? Jomblo Pak Mas. Jomblo ya? Jomblo guys. Nah kayak di Eropa itu kan 4 musim ya kan, ada musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Nah, musim dingin itu kasus lagi frozen, yang lagi salju-salju ya. Ibarat kata musim dingin itu mau keluar kemana-mana susah. Emang kamu masih ngotot cari makan? Istilahnya kan kalau kamu sebagai seorang zaman dulu, kita bicara zaman dulu ya, zaman sekarang tinggal WhatsApp aja beres ya. Kalau zaman dulu itu kan ketika musim dingin ya kan, masa ngotot bercocok tanam? Nggak mungkin. Ya nggak mungkin gitu loh ya. Jadi ibarat kata itu musim jangan dilawan. Nah sekarang ini pandemik itu ibarat kata masih musim dingin. Nah bagi Anda yang memang bisnisnya bermanfaat di musim dingin ya silakan. Tapi kalau di luar itu jangan dilawan. Nah, karena apa? Sakit semua pasti. Karena sudah banyak raksasa yang tumbang, kayak contoh McDonald di Kuta, ya kan? Iya. Lu bayangin aja McDonald loh ya, itu the best in the world ya, franchise ya, itu tumbang loh. Nah, jadi sebenarnya jangan dilawan. Oke, lanjut. Nah. Terus berita kedua, ini ada 80 karyawan Bank Permata positif corona. Waduh, luar biasa, Bang Permata. Waduh, berarti bahaya ini. Jadi kalau buat teman-teman yang punya kredit macet di Bank Permata, kalau ditagih bilang aja jangan dekat-dekat, kamu corona gitu kan. Bisa jadi ya. Ya ini menyampaikan. Jadi pertanyaan simpel, kalau di Permata aja 80 positif corona, apakah di bank lain tidak ada? Ya. Ini kan kelihatan positif karena di swab massal. Iya sih. Ya kalau di yang lain nggak ada yang positif karena nggak di swab. Nah. Jadi bisa jadi ini memang coba bank-bank lain juga di swab massal sama, mungkin ditemukan. Karena kalau nggak ditemukan ya memang nggak di swab. Belum ketahuan. Iya belum ketahuan. Nah ya semoga cepat sembuh ya untuk karyawan dan kembali bekerja seperti semula. Dan hati-hati memang yang paling berbahaya di corona itu adalah ketika Anda berada di perkantoran ber-AC dan ketemu banyak orang. Itu paling berbahaya. Kenapa? Orang kerja di kantoran itu kan olahraganya jarang, ya, olahraganya jarang, kemudian ketemu banyak orang, jadi rawan tertular, apalagi dengan AC, gitu kan. Nah, oke, sekarang selanjutnya berita apa ini, Zul? Selanjutnya ini ada berita tentang pengusaha mal yang ambil 200 triliun Pak, tapi tetap ditagih pajak. 200 triliun itu nolnya berapa? Nolnya berapa ya? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Waduh, ya 12. Sebelum menjadi triliuner, biasakan ngitung nolnya dulu ya. Nah. Oke, jadi ini menarik ini teman-teman. Ya, jadi kalau pengusaha mall ini juga paling sedih.
Kemarin saya ke Jakarta itu lihat mall begitu gedenya itu sepi gitu kan, kayak peta umpet itu kan. Yang orang paling cuman ya 20-30 orang lah. Mall segitu gedenya itu, wah, dengan mall itu kan lampunya kan harus menyala semua, AC-nya harus nyala semua gitu. Tapi dengan orang sebegitu itu ya, pasti berat lah. Aduh, ya. berat banget. Jadi tapi tetap pakai, yaitu coba ditanya sama pajaknya, karena kan teman-teman kalau ketika kita bernegara itu kan kita nggak bisa ngomong, oh aku kan kayak begini kan ada rule satu, yaitu harus berlaku untuk semua. Lanjut deh. Lanjut, ini ada berita tentang yang mau beli mobilnya, ada pajak mobil 0%. Menarik ini ya. Pajak mobil 0%. Wah, ini karanya Avanza cuma 100 juta ini ya. Mau beli nggak kamu? Pengen Pak, kalau ada uangnya Pak. Oh, kalau ada uangnya. Iya. Pakai yen? Pakai Pakai duit yen? Yen ono duite ya. Jangan bayar pakai rupiah. Nah. Ini menarik di tengah pandemik, tapi ya juga ketika Anda mau beli mobil dengan harga yang diskon seperti ini, Anda juga harus mikir loh. Yang ditakutkan adalah apa? Sekarang ini kan ibarat kata secara istilahnya sebagian besar teman-teman kan sedang bermasalah di keuangan lah ya. Banyak orang sedang bermasalah di keuangan. Kita harus pinter-pinter untuk konsumtif. Ini kan didorong untuk konsumtif ya. Yang ditakutkan adalah Anda itu lebih baik punya mobil baru daripada makan. Nah, ini paling berbahaya. Nah, kalau sudah nggak punya uang ya kan, wah ini mumpung ini kapan lagi nih dapat mobil murah. Nah, kan beli mobil nggak sadar uangnya buat makan nggak bisa. Gajian habis semua buat bayar angsuran. Nah, ini hati-hati ya, langsung kiri. Jadi saran saya kalau yang punya duit ya bersyukurlah Anda dapat mobil murah. Buat teman-teman yang pengusaha mobil bekas, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Kalau berlaku loh ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ini berita yang terakhir, ini ada Mandiri launching produk baru, Mandiri Traveloka namanya Pak. Oke, jadi sebenarnya Mandiri bukan launching produk baru. Produk barunya itu di launching bulan Februari, tapi kemudian dari bulan Februari sampai hari ini kan Maret ya, kita tahu lah pandemik ya. Kita nggak pernah kelihatan batang hidungnya. Nah, baru pas minggu lalu mulai ada alumni CCR itu yang mulai beberapa alumni mendapatkan kartu kredit Traveloka. Jadi bisa dibilang baru bisa dinikmatin bulan-bulan ini. Jadi buat teman-teman silakan Anda apply kartu kredit Mandiri Traveloka. Semoga itu bermanfaat. Dan kalau limitnya aku nggak tahu bisa apa gabung ya. Tapi coba dicek. Bagi Anda yang sudah mempunyai limit Traveloka, coba klik di komen. Saya ingin tahu reviewnya seperti apa. Karena saya baru lihat dua orang ya. Dua orang baru dapat limit Mandiri Traveloka dan lumayan loh. Salah satu alumni CCR dapatnya 180 juta. Lumayan satu kartu. Banget. Di masa-masa seperti ini lumayan bagus. Nah, kok bisa Pak ikut Credit Card Revolution? Oke? Sekian dari saya, teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat dan ingat, keren itu selalu di otak, bukan di baju. Goodbye.